telah terbukti, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut. Ampun dah, Munarman cuma divonis 3 tahun penjara. Ditulis oleh X Hardy. Ketika Munarman diseret dari rumahnya dan diketahui berbagai macam fakta bahwa Munarman cukup berbahaya bagi negeri ini, banyak yang mengharapkan hukum di negara ini menghukum Munarman dengan hukuman mati. Tapi yang terjadi kemudian adalah Munarman dituntut 8 tahun penjara. Munarman diyakini jaksa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Munarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dakwaan kedua, kata jaksa saat membacakan tuntutan. Berdasarkan fakta terungkap bahwa terdakwa tahun 2002 menjadi pengacara MMI dengan tujuan membela Ustadz Abu Bakar Ba'asyir agar MMI tidak ikut terlibat. Saat itu terdakwa sering bertemu Abdul Haris. Sejak saat itu terdakwa mengenal kelompok sepemahaman dengan terdakwa antara lain HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia, kata jaksa. Tahun 2014, Munarman melakukan baiat ke UIN Syarif Hidayatullah di acara faksi. Menurut jaksa, Munarman sudah tahu bahwa acara faksi di UIN itu adalah acara baiat karena dihadiri beberapa anggota JAD. Jaksa meyakini Munarman bersama sejumlah orang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Munarman disebut jaksa memberi motivasi kepada beberapa peserta seminar yang diadakannya untuk mendukung khilafah. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan baiat kepada Amir ISIS dan selanjutnya konvoi di Makassar dengan bawa bendera dan atribut ISIS. Lucunya hakim malah membuat keputusan yang dianggap aneh. Munarman hanya divonis 3 tahun penjara, padahal Munarman dinyatakan bersalah membantu atau memudahkan pelaku tindak pidana terorisme. Menyatakan terdakwa Munarman secara hukum telah terbukti secara sah, meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme, kata hakim. Dinyatakan bersalah, tapi cuma dihukum 3 tahun penjara. Tutup mata juga sebentar aja sudah bebas. Belum lagi ditambah pengurangan masa tahanan dan 2/3 masa tahanan, maka kurang dari 3 tahun sudah bisa bebas bersyarat. Mengapa disebut lawak? Memang, dalam beberapa kali kesempatan, hukum di negara ini rada aneh dan cenderung berat sebelah. Ahok yang dianggap salah bicara, itu pun divonis 2 tahun penjara. Sedangkan Munarman, yang sudah pernah dipenjara sebelumnya, terlibat kasus terorisme, melakukan baiat pula, masa cuma 3 tahun? Alangkah lucu sekali hukum di negeri ini. Yang paling lucu adalah saat seorang ibu-ibu di Sumatera Utara yang mengeluhkan pengeras suara masjid yang dirasa terlalu besar. Tapi dia dianggap menghina dan terjadilah perusakan belasan kelenteng. Ibu ini divonis 1,5 tahun penjara hanya karena mengeluh doang. Sedangkan pelaku perusakan hanya dihukum sekian bulan penjara. Miris sekali melihat kondisi seperti ini. Tidak jelas apa dasar hakim memberikan vonis 3 tahun seperti ini. Sedangkan komplotan maling ayam saja bisa terancam 7 tahun penjara. Munarman terlibat kasus yang jauh lebih mengerikan, malah cuma dituntut 8 tahun penjara dan divonis cuma 3 tahun penjara. Tampaknya
terlibat kasus terorisme atau korupsi jauh lebih mulia ketimbang maling ayam, maling motor, atau menjual kesaksian tubuh. Coba deh kalian jadi maling, apalagi orang biasa. Lihat saja tuntutannya gimana. Di situ kalian akan sadar betapa lucunya hukum seperti ini. Memang tidak semua kondisi demikian, tapi alangkah lucunya kalau sampai terjadi. Ada yang maling motor dan divonis setengah hukuman dari yang didapatkan Munarman. Cocok nggak? Orang seperti Munarman ini minimal puluhan tahun atau belasan tahun penjara. 3 tahun? Tampak Densus hanya buang-buang tenaga menyeret orang ini ke penjara. Tahun 2014, Munarman lakukan baiat. Bahkan jauh sebelum itu, dia sudah banyak lakukan kesalahan tahun 2008 lalu saat terlibat dalam kekerasan di Monas. Polisi mungkin bekerja cukup lama untuk menemukan bukti dan memantau gerak-gerik Munarman, hingga akhirnya berhasil ditangkap. Tapi semua usaha itu tidak sebanding dengan hukuman yang diterima Munarman. Munarman mungkin tersenyum mendengar vonis ini. Para pelaku yang terlibat terorisme pun bakal girang. Mereka berpikir, not bad lah kalau berkasus terorisme di negara ini. Hanya 3 tahun penjara doang. Lebih bahaya jadi maling motor, karena kalau ketahuan bisa bonyok dihajar massa, bahkan bisa beresiko mati, ditangkap polisi, kadang tuntutan hukumannya lebih besar bobotnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.